Dukcapil gitu kan, sehingga Pansus Kependudukan DPRD Kota Jayapura menggelar rapat kerja dengan Kepala Distrik AB Pura, Distrik Heram, Distrik Muara Tami, dan Kepala-Kepala Kelurahan guna membahas terkait data kependudukan Kota Jayapura. Rapat kerja dipimpin Yuli Rahman selaku Ketua Pansus dan berlangsung di lantai 3 kantor DPRD Kota Jayapura ini dalam rangka mendengar langsung pemaparan data kependudukan dari masing-masing Kepala Distrik dan Kelurahan. Usai rapat, Yuli Rahman Kepala Teras Papua mengatakan dari pemaparan distrik dan kelurahan diketahui datanya lebih tinggi dari data Dukcapil. Pansus mengundang distrik AB Pura, Muara Tami, Heram berikut dengan kelurahannya. Ada hal yang kita dengarkan hari ini bahwa data kependudukan dari kelurahan ini lebih tinggi datanya daripada data dari Dukcapil. Ini menjadi apresiasi dari kami Pansus Kependudukan, di mana ini juga harus kita buktikan bahwa data-data yang naik dari kelurahan-kelurahan ini juga harus terkoordinasi dengan data dari Dukcapil. Dengan demikian, kata Yuli Rahman, data-data dari kelurahan main name by address bisa terinput di dalam data Dukcapil, sehingga grafik data Dukcapil bisa naik. Dari data yang ada, kata Yuli Rahman, 368.000 jiwa di semester pertama tahun 2022 bisa terdongkrak data jumlah penduduknya dengan data yang sudah diinput oleh kelurahan-kelurahan. Jadi ada 368.000 yang sekarang di semester pertama di 2022 ini juga bisa terdongkrak datanya, jumlah penduduknya dengan data yang sudah dilakukan oleh kelurahan-kelurahan yang ada di Kota Jayapura. Politisi Golkar Kota Jayapura juga ini menjelaskan, tingginya data dari kelurahan daripada Dukcapil tentu sangat berpengaruh. Untuk itu, pertemuan dengan pemerintah, distrik dan kelurahan, serta Dukcapil akan kembali dilakukan. Untuk itu, kami nanti hari Senin itu ada pertemuan antara distrik dan kelurahan dengan Dukcapil, dengan membawa data masing-masing kelurahan. Di saat itu nanti akan kami cocokkan data dari kelurahan-kelurahan dengan data dari Dukcapil. Dikatakan, data yang ada di Pansus jumlahnya tidak sama dengan Dukcapil. Bahkan data dari BPS Kota Jayapura juga lebih tinggi dari Dukcapil. Akan tetapi, data yang tetap disinkronkan adalah data dari Dukcapil. Data yang kita sinkronkan sekarang kan data dari Dukcapil. Otomatis kalau data dari BPS ini memang jumlahnya lebih tinggi. Jadi 410 di 2022. Ini karena pendataan yang dilakukan adalah pendataan juga meskipun orang yang tinggal di luar Kota Jayapura tetap disensus kan, tetap didata. Dikatakan, untuk agenda berikut, Pansus akan turun langsung ke lapangan. Di RDP berikutnya kami dari Pansus akan turun di distrik-distrik untuk sama-sama membuka data, membandingkan data antara kelurahan-kelurahan dengan data dari Dukcapil. Di tempat yang sama, Kepala Distrik Muara Tami, Reuter Sebarovek menyebutkan pihaknya saat ini terus melakukan pendataan penduduk secara berkala. Pasti ada penambahan penduduk inilah yang tugas kami sebagai aparat di tingkat distrik maupun kelurahan untuk melakukan himbauan-himbauan kepada masyarakat. Dikatakan, warga yang dari luar Kota Jayapura harus melaporkan diri kepada RT dan RW setempat agar bisa dilayani administrasi kependudukannya. Jadi secara teknis, warga yang dari luar Kota Jayapura silakan melaporkan diri kepada Ketua RT, RW setempat agar mereka bisa dilayani administrasi kependudukannya mereka. Masih di tempat yang sama, Kepala Distrik AB Pura, Dionisius Deda menjelaskan, untuk data distrik AB Pura masih ada selisih 8.000 dengan data yang ada di kelurahan, kampung, dan distrik. Ya, data di distrik AB Pura memang masih ada selisih sekitar 8.000 ya, antara data yang ada di kelurahan, kampung, dan distrik. Menanggapi data distrik AB Pura lebih rendah dari data di Dukcapil, Donisius mengatakan data belum dilaporkan secara rutin sehingga update masih menggunakan data lama. Indikasi yang saya temukan adalah laporan yang belum dilaporkan secara rutin yang terbaru, sehingga update kita masih yang lama. Tapi kalau data itu sudah masuk, saya yakin selisihnya tidak akan
Seperti itu. Dirinya menambahkan, pihaknya menargetkan 1,5 bulan ke depan untuk melakukan pendataan dengan menyisir 8.000 orang di 8 kelurahan dan 3 kampung, dengan menggandeng organisasi kemasyarakatan, pengurus-pengurus asrama, dan beberapa stakeholder untuk sama-sama melakukan pendataan. Untuk perekaman EKTP, menurut Deda, selain di kantor distrik, ada perekaman mobile yang dilaksanakan bersama dengan Dukcapil di asrama-asrama di wilayah distrik AB Pura. Selanjutnya akan dilaksanakan juga pada komunitas organisasi kepemudaan dan juga organisasi kemasyarakatan. Juga kami akan sasarkan pada beberapa titik yang nanti kami anggap penting untuk kami laksanakan perekaman. Dari Jayapura, Teras Papua, Danielo melaporkan.